Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat YouTube di channel Mas Dong. Sehat dan sukses selalu. Sobat YouTube, seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, di Jawa Barat Indonesia ini ada 5 gunung tertinggi, yaitu Gunung Ciremai, Gunung Pangrango, Gunung Gede, Gunung Cikuray, dan Gunung Papandayan. Pada kesempatan kedua ini, saya menyajikan gunung tertinggi kedua dan ketiga di Jawa Barat, yaitu Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Mari kita simak. Gunung Gede dan Gunung Pangrango adalah dua gunung tertinggi kedua dan ketiga di Jawa Barat. Gunung Pangrango mempunyai ketinggian 3019 mdpl, sedangkan Gunung Gede 2958 mdpl. Gunung Pangrango letaknya persis bersebelahan dengan Gunung Gede di sebelah tenggaranya dan berada di dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Kedua gunung ini berada di dua wilayah, yaitu di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pembahasan Gunung Pangrango tidak lepas dari Gunung Gede, karena kedua gunung ini berdampingan dan selalu berkaitan dalam setiap pembahasan. Setiap kita membahas Pangrango, pasti membahas Gunung Gede dan selanjutnya. Walaupun gunung tersebut bukan gunung kembar. Pada awalnya Gunung Pangrango merupakan gunung berapi yang aktif, namun statusnya telah dinyatakan sebagai gunung berapi yang sudah mati dikarenakan tidak adanya aktivitas vulkanik sejak abad ke-16. Sedangkan Gunung Gede sampai sekarang masih aktif. Gunung Pangrango merupakan sebuah gunung berapi tidak aktif yang terdapat di bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Gunung ini tumbuh di dinding kaldera Gunung Pangrango Purba. Puncaknya dinamakan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi juga merupakan titik pertemuan batas 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Gunung Pangrango terhubung langsung dengan Gunung Gede oleh sebuah dataran yang dinamai Kandang Badak. Kandang Badak ini merupakan sebuah kaldera gunung yang berbentuk seperti sadar sepeda. Lokasi Kandang Badak berada di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Di puncak Gunung Pangrango yang rata terdapat sebuah dataran yang bernama Alun-Alun Mandalawangi. Luasnya adalah 4,39 hektar. Di Alun-Alun Mandalawangi tidak terdapat kawasan hutan karena tanahnya yang tandus dan sering berbentuk kabut yang dingin. Asal-usul nama Pangrango diperkirakan berasal dari dua kata Sunda kuno, yaitu Pang dan Rango, yang berarti yang berdengus atau mengembung, mengacu pada aktivitas vulkanik gunung ini di masa lalu. Bentuk Gunung Pangrango mengerucut hingga ke puncaknya dengan bentuk permukaan yang rata di puncaknya. Gunung Pangrango digolongkan sebagai gunung berapi kerucut karena bentuknya kerucut hampir sempurna, di mana kerucut puncak gunung ini tumbuh di tepian kaldera dari Gunung Pangrango Purba atau Gunung Limo. Lereng Gunung Pangrango sangat curam, sementara punggung gunungnya panjang dengan bagian lembah yang dalam. Gunung Gede dan Gunung Pangrango terbentuk melalui proses subduksi, yaitu ketika lempeng Sunda yang membawa Pulau Jawa bersubduksi di bawah lempeng Indo-Australia di Samudra Hindia. Proses ini menyebabkan terjadinya aktivitas vulkanik dan membentuk gunung berapi, termasuk Gunung Pangrango. Gunung ini termasuk gunung muda dengan usia pembentukan sekitar 3 juta tahun yang lalu selama periode kuarter. Pada siang hari, suhu udara di puncak Gunung Pangrango rata-rata sebesar 10 derajat Celcius. Sementara pada malam hari suhunya rata-rata sebesar 5 derajat Celcius. Pada musim kemarau, suhu udara di puncak Gunung Pangrango dapat mencapai rata-rata sebesar -1 derajat Celcius.
Letusan-letusan yang dihasilkan oleh Gunung Pangrango terdiri dari batuan vulkanik quarter, di mana aktivitas vulkanis Gunung Pangrango berlangsung lebih awal dari Gunung Gede yang saat ini masih aktif. Bebatuan ini menjadi pembentuk formasi QVPO di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Formasi QVPO adalah formasi istilah ilmu geologi, yaitu satuan batuan yang memiliki ciri khas sehingga dapat dibedakan dari lapisan batuan di sekitarnya. Formasi harus cukup tebal dan luas untuk dapat dipetakan. Formasi QVPO terbentuk di bagian utara, barat laut, dan barat daya dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jenis batuannya meliputi endapan tua, lahar, lava, dan basal andesit. Basal andesit yang dihasilkannya mengandung oligoklas dan dibedakan menjadi andesit, labradorite, olivine, piroksin, dan hornblenda. Berikutnya kita bahas Gunung Gede, yang merupakan tipe gunung api kerucut yang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga. Gunung Gede berasal dari kata ageng dalam bahasa Sunda yang berarti besar. Nama ini disebut dalam naskah Sunda kuno Bujangga Manik yang ditulis pada akhir abad ke-15 Masehi. Dalam naskah tersebut, gunung ini disebut sebagai Gunung Ageng. Gunung Gede mengalami sejarah panjang terkait dengan pembentukan dan erupsi. Pembentukan gunung ini terjadi akibat tumbukan lempeng Eurasia dan lempeng Samudra Hindia. Sejarah letusan Gunung Gede tercatat sejak tahun 1747 dengan letusan pertama yang dahsyat. Erupsi-erupsi selanjutnya juga terjadi, termasuk yang lebih kecil pada tahun 1761, 1780, dan 1832. Letusan dahsyat lainnya terjadi pada tahun 1840, diikuti dengan 24 kali letusan hingga tahun 1957. Tahun 1957 merupakan letusan terakhir yang tercatat dan gunung tersebut kemudian tidur selama 66 tahun. Jika terjadi letusan kembali di gunung ini, maksudnya Gunung Gede ini, maka daerah kaki gunung seperti Cipanas diperkirakan akan terkena dampak terbesar. Banyaknya populasi di dekat kaki Gunung Gede yang dihuni oleh sekitar 4 juta penduduk dapat berpotensi menimbulkan kerusakan parah, bahkan korban jiwa jika benar-benar terjadi letusan. Mudah-mudahan tidak ya. Gunung Gede Pangrango memiliki keanekaragaman ekosistem yang terdiri dari formasi-formasi hutan submontana, montana, subalpin, serta ekosistem danau, rawa, dan sabana. Gerbang utama menuju Gunung Gede Pangrango ini adalah dari jalur Cibodas dan Cipanas atau Gunung Putri di utara, serta jalur Salabintana dari arah selatan Sukabumi yang tidak begitu banyak dilalui oleh para pendaki. Gunung Gede diselimuti oleh hutan pegunungan yang mencakup zona-zona submontana, montana, hingga ke subalpin di sekitar puncaknya. Hutan pegunungan di kawasan ini merupakan salah satu yang paling kaya jenis flora di Indonesia, bahkan di kawasan Melanesia. Kawasan Gunung Gede dan Gunung Pangrango memiliki kekayaan akan flora dan fauna yang langka dan unik, sehingga UNESCO menetapkan gunung ini sebagai cagar biosfer pada tahun 1977. Tercatat ada 870 jenis tumbuhan berbunga, 150 jenis paku-pakuan yang dilindungi di kawasan ini, dan kawasan ini merupakan sister park atau taman saudari dengan hutan rekreasi alam Yumyeongshan di Korea Selatan sejak tahun 2007. Beberapa flora paling unik dan populer yang ada di sini yaitu Edelweiss Jawa, Uwi, Pinang, Hijau, Kantong Semar, Pohon Puspa, Kadisura, Lobelia angulata, Bunga Begonia robusta, ratusan jenis anggrek, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk faunanya terdapat 250 jenis burung, serta lebih dari 100 jenis mamalia. Fauna yang unik yaitu owa Jawa, lutung surili, macan tutul, anjing ajag, kemudian sejenis bajing terbang,
elang Jawa, walet gunung, pelatuk kundang, katak merah, dan ragam spesies lainnya. Beberapa lokasi atau objek yang menarik untuk dikunjungi di Gunung Gede Pangrango selain pendakian antara lain Telaga Biru, air terjun Ciberem, sumber air panas Cibodas, Kandang Batu, dan Kandang Badak, puncak dan kepundan Gunung Gede dan Gunung Pangrango, serta alun-alun Surya Kencana. Sejarah dan legenda yang merupakan kepercayaan masyarakat setempat yaitu keberadaan Eyang Surya Kencana. Surya Kencana adalah putra dari Dalem Cikundul atau Raden Arya Wiryatanu I, pendiri Cianjur dan Bupati pertama Cianjur. Hasil pernikahannya dengan Putri Jin. Masyarakat percaya bahwa Eyang Surya Kencana yang notabene-nya adalah bangsa Jin masih bermukim di sekitar Gunung Gede dan menjadi penguasa bangsa Jin di gunung tersebut. Pada saat tertentu banyak orang, khususnya penganut agama Sunda Wiwitan, masuk ke goa-goa di sekitar Gunung Gede untuk bersemedi atau bertapa maupun melakukan upacara religius. Gunung Gede Pangrango memiliki panorama yang memikat. Gunung ini juga memiliki beberapa spot terbaik yang menjadi favorit para pendaki. Dua di antaranya adalah alun-alun Surya Kencana yang menjadi spot terbaik untuk menikmati kecantikan Edelweiss Jawa, dan Lembah Menarawangi di Gunung Pangrango. Lembah Menarawangi merupakan tempat favorit dari tokoh aktivis Soe Hokgi dan bahkan sampai diabadikan dalam puisi gubahannya yang diberi judul Mandalawangi Pangrango. Ada 8 fakta menarik yang membuat Gunung Gede Pangrango menjadi salah satu lokasi favorit di Jawa Barat bagi para pendaki. Pertama, legenda rakyat yang melekat di kedua gunung ini, khususnya Surya Kencana. Kedua, laboratorium alam yang indah dan eksotik. Ketiga, satu jalur pendakian dengan 2 gunung yang berbeda. Keempat, riwayat letusan Gunung Gede yang masih aktif. Kelima, legenda alun-alun Surya Kencana. Keenam, keabadian bunga Edelweiss. Ketujuh, panorama sunset dan sunrise. Dan kedelapan, letak gunung berada di 3 wilayah berbeda, yaitu Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Demi keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan ketenangan, disarankan dalam mendaki Gunung Gede Pangrango untuk melalui jalur resmi dengan mengurus surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI via online. Linknya dapat sobat-sobat lihat pada bagian deskripsi video ini. Untuk mencapai puncak Gunung Gede Pangrango ada 3 jalur resmi pendakian, yaitu pertama, jalur Cibodas. Jalur pendakian via Cibodas merupakan trek yang paling sering dilalui oleh para pendaki. Trek awal kamu akan melalui jalur berbatu, melintasi kawasan hutan tropis yang rapat, dan menikmati keindahan alam Gunung Gede yang eksotis. Rute pendakian Gunung Gede via Cibodas dimulai dari pos pendaftaran menuju Tarentong, Telaga Biru, Rawa Panyangcang, dan Rawa Denok 1. Kemudian pendakian dilanjut menuju pos Rawa Denok 2, Batu Kupis 1, Batu Kupis 2, Batu Kupis 3, Pondok Pemandangan, Air Panas, Kandang Batu, Pancawuluh, Kandang Badak, dan terakhir puncak di Gunung Pangrango atau puncak Gunung Gede atau summit di kedua puncak tersebut. Pendaki via jalur Cibodas biasanya camping di Kandang Badak sebelum dilanjutkan summit yang biasanya dilakukan mulai pukul 3 dini hari. Sesampainya di puncak Gunung Gede, kamu akan disuguhkan pemandangan 4 kawah yang masih aktif, yaitu Kawah Ratu, Kawah Baru, Kawah Lanang, dan Kawah Wadon. Pendaki ke puncak Gunung Gede melalui jalur Cibodas memerlukan waktu sekitar 7-10 jam. Kemudian jalur kedua melalui Gunung Putri. Selain via Cibodas, jalur via Gunung Putri juga tak kalah ramainya dilalui oleh para pendaki. Jalur pendakian Gunung Gede via Gunung Putri juga direkomendasikan bagi pendaki yang ingin langsung menuju alun-alun Surya Kencana. Ada beberapa pos yang akan kamu singgahi hingga sampai puncaknya. Perbandingannya dengan jalur pendakian via Cibodas dan Salabintana, yaitu jalur Gunung Putri merupakan
trek atau jalur terpendek. Kita akan begitu sampai itu tidak ke puncak, tapi langsung ke Surya Kencana Timur. Dimulai dari pos jaga Gunung Putri, lanjut pos baru dan pos bayangan menuju Tanah Merah, kemudian menuju pos 1 informasi lama, pos 2 Legok Lenca, pos 3 Buntut Lutung, pos 4 Simpang Maleber, pos 5 alun-alun Surya Kencana Timur, kemudian alun-alun Surya Kencana Barat, dan summit point di puncak Gunung Gede. Dibandingkan jalur Cibodas, jalur Gunung Putri memiliki trek yang lebih sulit. Karakteristik jalur Gunung Putri memiliki medan yang terjal dan trek yang curam yang akan menghadap setelah memasuki kawasan hutan tropis, yaitu sekitar Tanah Merah dan Lawang Saketeng. Estimasi waktu untuk sampai puncak melalui jalur Gunung Putri lebih cepat sekitar 6-8 jam. Yang ketiga yaitu jalur Salabintana. Jalur pendakian via Salabintana ini memiliki jarak tempuh yang lebih panjang dan lebih ekstrim dibandingkan dua jalur lainnya. Buat kamu yang baru pertama kali akan mendaki Gunung Gede atau belum cukup informasi seputar jalur ini, disarankan untuk tidak melalui via Salabintana karena medannya yang menantang. Pendakian via Salabintana dimulai dari pintu masuk Salabintana, selanjutnya menuju shelter Simpang Air Terjun, shelter Cigeber, shelter Cilutik, shelter Simpang Gumuruh, alun-alun Surya Kencana Barat, hingga summit di puncak gunung ini. Sama seperti di kawasan gunung pada umumnya, tantangan yang dihadapi pendaki saat menjelajahi jalur ini adalah menjelajahi pacet. Karena jalur ini merupakan jalur pacet yang bisa menghisap darah. Selama pendakian di jalur Salabintana, kita akan melintasi sungai dan hutan yang medannya menantang. Estimasi waktu tempuhnya sampai puncak butuh waktu sekitar 9-12 jam. Dalam vlog ini saya kembali mengingatkan, apabila sobat-sobat berminat mendaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango, persiapkanlah segalanya secara matang, mulai dari fisik, mental, finansial, perlengkapan yang dibutuhkan, dan informasi mengenai gunung yang menjadi tujuan. Dan jangan lupa, sobat, tiap daerah mempunyai tata krama dan adat istiadat yang harus ditaati. Demikian pula Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Patuhi dan ikuti aturan dan adat istiadat setempat, karena itu akan membawa kebaikan bagi sobat-sobat. Selamat mengunjungi Gunung Gede, Pangrango, sobat-sobat. Sekian sobat-sobat vlog saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan gunung tertinggi ketiga di Jawa Barat, Indonesia, yaitu Gunung Cikuray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.